لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita hadis yang ke-24 ya. Ya kan? An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a Ya ibadi Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a Ya ibadi Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah Rawahu Muslim. Dari Abu Dzarrin Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Robnya. Ini disebut dengan hadis apa? Qudsi. Ya. Apa itu hadis Qudsi? Itu periwayatan Rasulullah dari Allah. Tapi dengan menggunakan lafaznya Rasulullah. Bedanya dengan Al-Quran apa? Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya semua dari Allah. Kalau hadis Qudsi lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Namun Rasulullah menisbatkannya kepada Allah. Iya. Bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Dan aku jadikan kezoliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling berbuat zolim. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu tersesat, kecuali orang yang aku berikan padanya hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kamu hidayah. Wahai hamba-hambaku,
semua kalian lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kamu makan. Wahai hamba-hambaku, semua kalian telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu suka berbuat dosa di waktu malam dan siang, dan aku senantiasa mengampuni seluruh dosa. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu sampai memberikan mudarat kepadaku. Ya. Dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seandainya generasi kalian yang pertama dan sampai akhir kalian, baik manusia maupun jin, semua mereka di atas satu hati ketakwaannya kepada Allah, itu sama sekali tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi kalian yang pertama sampai generasi terakhir kalian, baik jin maupun manusia, semua mereka hatinya sama-sama buruk, itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, semua berdiri di sebuah tanah yang lapang, dan semuanya minta kepadaku, dan masing-masing aku berikan permintaannya itu sama sekali tidak mengurangi kekayaanku, kecuali seperti jarum yang dimasukkan kemana ke laut. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian itu aku pasti hitung, dan aku akan berikan balasannya kepada kamu. Maka siapa yang mendapatkan balasannya baik, hendaklah ia memuji kebaikan, memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan balasannya buruk, maka jangan ia mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya di nomor 2577. Di sini Bapak dan Ibu-ibu, kita ambil faidah ya. Hadis ini menunjukkan bahwa semua manusia adalah hamba Allah yang membutuhkan karunia Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Kalian butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Allah ya akhi, siapa di antara kita yang merasa tidak butuh kepada rezeki dari Allah, Pak? Semua kita sangat membutuhkan rezeki dari Allah. Oksigen yang kita hirup milik Allah. Matahari yang kita rasakan manfaatnya milik Allah. Bumi yang kita pijak, tanaman-tanaman untuk kita makan, hewan-hewan dan yang lainnya, Allah yang menciptakan. Ya, maka seakan Allah ingin mengingatkan, kalian ini tidak akan lepas dari karunia Allah. Kok aneh, ada orang yang sombong kepada Allah, sementara ia butuh kepada karunia Allah. Setiap hari Allah kasih makan, Allah kasih berbagai macam nikmat, tapi semakin banyak nikmat semakin sombong sama Allah, Pak. Lihat orang-orang yang konglomerat, Pak. Semakin kaya bukannya semakin dekat sama Allah, Pak. Semakin tertipu dia. Ya, apa dia nggak malu gitu, Mas? Kalau antum ya sama orang dikasih terus,
Terus antum malah sombong sama orang yang ngasih antum. Kira-kira gimana, Mas? Ini orang kurang ajar. Udahlah banyak dikasih, udah diperhatiin, semua kebutuhannya dipenuhi. Malah sombong. Apa yang disombongan? Ya, mobil yang dia punya bukan milik dia. Rumah yang ia miliki bukan milik dia. La ilaha illallah. Ini namanya hamba yang gak tahu diri. Ya. Makanya akhwal Islam, ingatlah, kita semua hamba Allah. Kita semua fakir kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Kewajiban kita hambakan diri kita hanya kepada Allah saja. Jangan menghambakan diri kepada selain Allah. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Bapak Ibu, annallah yujibu ala nafsi wa yuharrim ala nafsi. Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman, sebagaimana Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Iya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, hai hamba-hambaku, ini haram tu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Apa itu zalim, Mbak? Zalim secara bahasa artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim secara bahasa. Iya. Adapun zalim secara istilah ada dua macam. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Apa itu zalim terhadap diri sendiri? Yaitu memaksiati Allah. Kenapa maksiat itu disebut menzalimi diri sendiri, Pak? Karena maksiat itu berdampak buruk terhadap diri kita, Pak. Akibat maksiat kita akan mendapatkan adab. Akibat maksiat kita dijauhkan dari rahmat. Akibat maksiat datang berbagai macam kesialan. Akibat maksiat dicabut keberkahan. Akibat maksiat kita tidak lagi mau taat. Banyak lagi, ya, berbagai macam akibat buruk daripada maksiat. Berarti itu artinya, Pak, orang yang berbuat maksiat dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Kan seharusnya setiap kita ini, Pak, ya, bagaimana caranya menyelamatkan diri kita. Ya, kita cinta nggak sama diri kita? Cinta. Apalagi yang narsis tuh, Pak. Ya, orang narsis itu disebut narsis berlebihan dalam mencintai diri sendiri, makanya narsis. Kalau kita cinta kepada diri sendiri, Pak, caranya gimana dong? Caranya selamatkan diri kita dari api neraka. Caranya jauhkan diri kita dari sesuatu yang bisa memberikan mudarat untuk diri kita. Maksiat mudarat, Pak. Dan mudaratnya maksiat kita tidak akan rasakan langsung biasanya, Pak. Ada yang langsung, ada yang nanti. Yang paling parah nanti di kuburan, sama nanti di akhirat. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ini zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu zalim terhadap orang lain, seperti mengambil hartanya, seperti memukulnya, menempelengnya, menggibahnya, ya, merusak kehormatannya.
Semua ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram jika kita berbuat zalim. Mana yang lebih besar, Pak? Menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain? Menzalimi orang lain. Karena menzalimi orang lain sudah termasuk menzalimi diri sendiri juga. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai kita pernah menzalimi orang lain. Lisan kita ini terkadang seringkali berbuat zalim sama orang, Pak. Menyakiti hati, ngomongnya nyelekit, sehingga orang sakit hati gara-gara omongan kita. Gibah. Gibah itu ngeri, saudaraku sekalian. Nah ini akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang jelas hati-hati dengan yang namanya zalim. Nabi bersabda, "Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat, saudaraku. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, tanzihullah 'anil dzulm. Wajib mensucikan Allah dari kezaliman. Dan Allah tidak mungkin zalim pada siapapun. Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak pernah berbuat zalim sebesar biji sawi pun juga. Allah juga berfirman, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Dan aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Nah sekarang Pak, terkadang ada perbuatan-perbuatan Allah yang seakan-akan zalim gitu Pak. Ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Ada orang yang rezekinya seret, yang satu kaya. Ada orang yang dikasih penyakit berat. Mungkin secara kasat mata kita akan menganggap itu apa Pak? Zalim ini. Kita katakan, kenapa kita menganggap itu zalim? Karena kurangnya ilmu kita. Dan Allah berbuat itu dengan ilmu. Sementara kita memandang itu dengan kebodohan. Maka sesuatu yang kita tidak paham tentang perbuatan Allah, jangan menjadi sebab kita menuduh Allah. Iya. Terkadang kita aja ya dalam kehidupan. Orang bodoh yang tidak paham ketika melihat perbuatan seseorang menganggap itu tidak adil. Seperti di zaman Rasulullah. Rasulullah SAW pernah membagi-bagikan ghanimah hanya orang-orang tertentu saja. Sementara yang lain gak dikasih. Lalu datanglah orang yang matanya masuk ke dalam, ya, ininya jidatnya jenong, berkata apa? Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Hai Muhammad, bersikap adillah kamu tidak bersikap adil. Melihat itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Man dzalladzi ya'dil? Ya, idza lam akun a'dil. Kalau aku tidak bersikap adil, siapa lagi yang bisa bersikap adil? Orang ini hanya sebatas melihat, menilai Rasulullah SAW dengan pemikiran dia, Pak. Ini Rasulullah nggak adil. Padahal Rasulullah SAW membagi-bagikan itu buat siapa? Buat yang maslahatnya jauh lebih besar. Sementara kalau dibagikan semuanya nggak cukup. Kalau hartanya terbatas, maka ada yang namanya prioritas dong. Siapa yang diprioritaskan untuk diberi? Tentu Rasulullah yang paling paham. Atas perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang nggak paham menganggap, itu orang nggak adil tuh. Tapi orang yang paham, kenapa dia bersikap seperti itu, menganggap itu benar, itu adil. Berapa banyak perbuatan Allah yang kita tidak pahami, Pak?
Karena kurangnya ilmu kita. Berapa sih ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah, Pak? Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit banget. Sedikit ilmu kita ini. Lah ilmu kita yang sedikit mau menilai ilmu Allah yang super luas. Kira-kira kalau ada orang TK mengkritik mahasiswa, gimana, Mas? Hah? Seorang profesor dikritik sama TK. Ana yakin orang semua ketawa, Mas. Nah, seperti itulah kita mau mengkritik perbuatan Allah ini ya karena kita nggak tahu. Kita tidak dikasih tahu oleh Allah ilmunya. Nah inilah saudaraku sekalian. Maka kewajiban kita husnudzon. Kita yakin di balik itu ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Hanya Allah yang maha tahu kenapa si fulan dijadikan cacat. Kenapa si fulan sempurna. Kenapa si fulan rezekinya seret. Kenapa yang ini kaya raya? Hanya Allah yang maha tahu. Kita yakin Allah maha adil. Allah tak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Kalau Allah maha adil, kenapa ada surga dan neraka? Itulah keadilan Allah. Neraka Allah sediakan untuk orang yang berbuat maksiat. Dan surga Allah sediakan untuk orang yang berbuat taat. Kalau yang taat sama yang maksiat semuanya sama, itu namanya nggak adil, Mas. Tapi ketika ada neraka dan surga, ya, itulah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, akhi. Ar-rad 'ala al-jabariyah alladzina yaquluna inna dzulma minallah wal mumtani' li dzatihi. Wa inna kulla mumkin fa innahu yajuzu 'ala Rabb ta'ala. Bantahan terhadap kaum Jabariyah yang mengatakan bahwasanya ya kezaliman itu dari Allah, sesuatu yang tidak mungkin secara zat, akan tetapi mungkin dari sisi lain. Maka kita katakan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Betul, Allah tidak mungkin berbuat zalim. Tapi kenapa Allah menghendaki adanya kezaliman, Pak? Ada nggak manusia yang berbuat zalim? Banyak. Apakah berarti Allah yang berbuat zalim? Tidak. Allah tidak pernah berbuat zalim. Yang berbuat zalim siapa? Manusia. Iya. Orang Qadariyah mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan kezaliman. Dan Allah tidak, sama sekali tidak pernah menciptakan kezaliman. Kita katakan ini sebuah kesesatan. Yang menciptakan kezaliman adalah Allah. Tapi Allah tidak pernah berbuat zalim. Yang berbuat zalim siapa? Manusia. Kenapa Allah ciptakan kezaliman? Karena di sana ada hikmah-hikmah yang agung. Dengan adanya kezaliman, manusia bisa membedakan mana taat, mana ya maksiat. Dengan adanya kezaliman, manusia akan bisa menilai siapa yang baik, siapa yang buruk. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang kita terkadang tidak mampu untuk mencapainya, saudaraku sekalian. Kebalikan Qadariyah siapa? Jabariyah. Jabariyah mengatakan apa? Ya, orang berbuat zalim itu sudah kehendak Allah. Manusia tidak punya kemampuan. Jadi manusia berbuat zalim itu ya sudah. Ya, yang salah Allah, bukan manusia. Jadi mereka mengatakan iblis itu sebetulnya tidak salah. Dia hanya mengikuti
takdir. Fir'aun tuh juga nggak salah. Karena Fir'aun cuma ikut apa? Takdir. Maka semua orang yang berbuat maksiat nggak salah. Ya. Karena kenapa? Katanya mereka ngikutin apa? Takdir. Masya Allah. Saya yakin orang yang paling blow on pun merasa heran, Pak. Mana mungkin ada orang yang mencuri, setelah mencuri lalu dia bilang kepada orang pemiliknya, "Mas, ini udah takdir ya Mas ya. Ridho aja, kamu jangan marah." Ya akhi, siapa yang ridho dengan seperti itu? Iya. Nah, itu orang-orang Jabariyah kayak gitu tuh, Pak. Subhanallah, ikhwat Islam saudaraku seiman. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mengatakan, na'am, kita mengimani bahwa Allah yang menciptakan kezaliman. Allah yang menciptakan perbuatan manusia sahih. Tapi yang berbuat kezaliman adalah siapa? Manusia. Allah sudah mengirimkan para rasul, menurunkan kitab-kitab suci, menjelaskan mana baik mana buruk, dan manusia pun tidak dipaksa untuk berbuat apa? Kezaliman. Ketika antum minum arak, ada enggak perasaan saya dipaksa sama Allah? Nggak ada. Siapapun yang berbuat maksiat, antum tanya sama mereka, Pak, kamu berbuat maksiat itu atas kehendak dirimu atau kamu Allah dipaksa sama Allah? Nggak ada. Siapa yang maksa? Allah memberikan pilihan. Allah memberikan kemampuan. Kemampuan untuk meninggalkan maksiat, kemampuan untuk melakukan ketaatan. Tapi ternyata kita lebih memilih untuk berbuat maksiat. Berarti kita yang zalim siapa? Kita, saudara. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, tahrimul dzulmi bainal ibad fid dima' wal amwal wal a'rad. Diharamkannya kezaliman di antara para hamba, baik dalam masalah darah, harta maupun kehormatan. Hati-hati akhi, jangan pernah kita menzolimi seseorang sedikit pun juga. Karena kita khawatir kita jadi orang bangkrut nanti pada hari kiamat, Pak. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Kalian tahu tidak siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? Walakinnal muflis yaumal qiyamah man ya'ti bi sholatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Tapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, orang yang datang membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka nadama hadza wa latama hadza. Tapi ia pernah mukul orang, mencaci maki orang, mengucurkan darah orang, menampar orang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bayar kezalimannya itu dengan amalan-amalan salehnya itu. Subhanallah. Maka hati-hati Pak, Anda seorang suami, terkadang suami sangat mudah menzalimi siapa? Istri. Karena merasa istri di bawah kendali kita, kemudian kita bersikap seenaknya sama istri kita. Ketika marah kita tempeleng misalnya. Ketika marah kita caci maki dia misalnya. Tidak sadar itu kezaliman, Pak. Iya. Demikian pula seorang istri, jangan bersikap zalim sama siapa? Suami. Ada istri yang rajin ngajinya. Ngajinya pagi, siang, sore, malam, suaminya dicuekin. Iya, nggak dikasih haknya, subhanallah. Ini ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim ya. Perhatikan, setiap perbuatan kita mengandung kezaliman apa tidak.
setiap ucapan kita termasuk mengandung kezoliman atau tidak, baik menzolimi diri sendiri ataupun menzolimi orang lain. Yang kita ketik ketika berkomentar di mana itu, di media sosial, hati-hati, jangan sampai ya isinya zolim. Kadang kita marah, Pak, karena ada yang komentarnya nggak enak sama kita, lalu kita terbawa emosi, lalu kita ingin membalas komentarnya yang menyakitkan itu, lalu kemudian kita balas dengan yang lebih buruk. Wah, akhirnya kita zolim ya akhwan Islam, saudaraku seiman. Ini hati-hati ya akhi, karena kezoliman ini sangat mudah dilakukan oleh seorang insan, terutama saat-saat dia apa? Marah, emosi. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Anal asla fil mukallafin ad-dhalal wa huwa al-jahlu bil haqq wa tarkul amal bih. Bahwa pada asalnya manusia itu tersesat. Apa itu tersesat? Yaitu bodoh tentang kebenaran dan tidak mau beramal. Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhal. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat. Subhanallah. Illa, kecuali man hadaitu, orang yang aku berikan padanya apa? Hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Akhi, jangan pernah kita merasa saya sudah terbebas dari kesesatan, Mas. Banyak orang yang dapat hidayah dalam akidahnya, tapi nggak dapat hidayah dalam ibadahnya, Pak. Oh, Masya Allah, ada yang akidahnya, ibadahnya dapat hidayah, tapi akhlaknya masih tersesat. Bercadar ya bercadar, Masya Allah, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi lisannya suka nyakitin orang. Berarti lisannya masih tersesat tuh, Pak. Iya. Sebagaimana Rasulullah pernah diadukan kepada beliau ya, tentang seorang wanita yang banyak sholat malam, banyak sedekah, banyak puasa, tapi lisannya suka menyakiti siapa? Tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlin nar. Ia termasuk penduduk api neraka. Iya. Makanya penting, Pak, di sini. Yang pertama, jangan pernah lepas dari minta hidayah. Inilah sir rahasia. Kenapa kita di setiap sholat disuruh minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Karena kata Ibnu Qayyim, hidayah Allah tuh banyak banget, Pak. Sangat banyak ilmu Allah itu. Maka kita terus minta kepada Allah supaya Allah tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Supaya Allah berikan hidayah pada mata kita, pada telinga kita, pada lisan kita, kepada tangan kita, ya, pada hati kita, sehingga kita betul-betul dapat hidayah dalam seluruh perkara. Ini yang kita inginkan tentunya, ya. Maka minta terus hidayah. Nabi saja, manusia yang paling sempurna hidayahnya, kalau kita kumpulkan doa-doa Nabi, Pak, selalu minta hidayah, Pak. Ya, seperti doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Rabba Jibril, wa Mikail, wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, Alimal ghaibi wa syahada, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik, Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan. Engkau memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki kepada jalanmu yang lurus.
Tolong berikan aku hidayah ya Allah dalam perkara yang diperselisihkan kepada jalan yang lurus. Bayangkan, Nabi minta hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Bayangkan. Ya. Dalam doa lagi Nabi mengatakan apa, Pak? Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Wansurni wala tansur alayya. Wamkurli wala tamkur alayya. Wahdini wa yassiril huda alayya. Wa yassir huda li. Wansurni ala man bagha alayya. Ya Allah, bantu aku dan jangan engkau bantu setan untuk menyesatkanku. Tolong aku dan jangan engkau tolong setan untuk merusak diriku. Bermakarlah untuk kebaikanku, jangan bermakar untuk keburukanku. Berikan aku hidayah untuk hatiku dan mudahkan hidayah untukku. Bayangkan, padahal beliau manusia yang paling sempurna hidayahnya, Pak. Ternyata Nabi tetap minta hidayah. Dalam doa lain Nabi mengatakan apa? Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Bayangkan, Nabi minta hidayah kepada apa? Akhlak. Bagaimana dengan kita yang akhlaknya masih jauh ya akhlak Islam? Ya, maka penting saudaraku sekalian, selalulah minta hidayah kepada Allah. Selalulah cari hidayah dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa cukup dengan hidayah yang ada. Kalau Allah sudah kasih hidayah, pertahankan, syukuri, dan timbulkan amal darinya. Allah ya akal Islam. Ya. Ini kedengaran nggak? Masih kedengaran? Ibu-ibu? Hujannya gede soalnya. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga Allah jadikan hujan yang bermanfaat. Faedah selanjutnya, Pak, yang bisa kita petik dari hadis ini, anna du'a sababun li hidayatillah. Anjuran untuk banyak berdoa, banyak minta, karena itu sebab yang menyebabkan datangnya hidayah dari Allah. Allah mengatakan, hai hambaku, kalian ini semuanya tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Hai hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Hai hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku berikan apa? Makan. Maka mintalah semua kepada. Minta makan sama Allah. Minta pakaian sama Allah. Makanya Rasulullah SAW, Pak, mengajarkan sebuah doa yang penting loh, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dan berubahnya afiat, dan tiba-tiba datang azabmu, dan aku berlindung kepadamu dari semua kemurkaanmu ya Allah. Bayangkan, Nabi berlindung kepada Allah, jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini hilang, Pak. Ada orang yang tadinya dikasih banyak nikmat loh, Pak, sekarang berubah jadi fakir miskin. Ada nggak?
Ada orang yang tadinya sehat walafiat tuh Pak, berubah jadi sakit-sakitan. Ada nggak Pak? Banyak. Maka Nabi mengatakan apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatanmu. Ini yang kita pikirkan. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dicabut Pak, akibat kita tidak bersyukur. Ya, maka alhamdulillah sekarang kita masih dikasih banyak nikmat sama Allah. Wallahi ya akhi, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak taat kepada Allah saat senang itu menyebabkan nanti pas saat susah insya Allah Allah bantu. Makanya Rasulullah bersabda, Allah berfirman apa? Ta'arraf ila Allahi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat senang. Niscaya Allah akan kenali kamu saat kapan? Susah. Sekarang nih mumpung masih banyak kenikmatan, masih senang, alhamdulillah, masih banyak makanan. Kita kan khawatir Pak, kalau ternyata nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, mintalah terus kepada Allah itu. Iya. Banyak berdoa. Maka di antara tanda orang yang Allah berikan rahmatnya, tandanya dia banyak minta sama Allah. Banyak minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini saudaraku sekalian, faedah ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini Pak? Kalaulah seluruh makhluk, seluruh manusia dan jin ya, dari generasi awal sampai generasi akhir, semuanya kumpul, semuanya minta, semuanya dikabulkan, itu tidak mengurangi kekayaanku kata Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke mana? Kira-kira berkurang nggak Pak? Kenapa Allah memberitahu itu Pak? Yang pertama, supaya kita yakin bahwa Allah maha kaya. Kalau kita yakin Allah maha kaya, berarti konsekuensinya kita tidak boleh berputus asa, karena Allah maha kaya. Yang kedua, jangan pelit dari minta sama Allah. Ada orang yang jarang mintanya sama Allah. Justru Allah tidak suka kepada hamba seperti ini. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang jarang minta sama Allah, Allah murka kepada dia. Banyak minta, banyak minta. Allah maha kaya. Minta sebanyak-banyaknya. Allah maha kaya. Namun ingat ya, jangan sampai isi doa kita 100% cuma dunia, Pak. Allah mencela orang yang isi doanya cuma apa? Dunia. Mana dalilnya? Baca surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa begini, "Ya Allah, berikan aku dunia." Udah titik. Akhirat tidak ada bagian dari doanya kata Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan di antara manusia lagi ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ya, ketika menafsirkan ayat tadi, kata Imam At-Tabari, Allah mencela orang-orang musyrikin
Di mana orang-orang musyrikin setelah haji, mereka berdoa hanya minta dunia aja. Dan tidak minta akhirat sama sekali. Maka Allah mencela mereka dalam ayat tadi. Maka kita jangan kayak orang-orang musyrikin, Pak. Kalau minta doanya cuma dunia aja, dunia. Ya Allah, berikan saya rezeki yang lancar. Cuma dunia aja. Jangan. Doa yang paling bagus itu, Pak, doa yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Doa yang paling bagus adalah doa yang mengumpulkan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan, saudaraku sekalian. Faedah selanjutnya, anna min sifatillah maghfiratud dzunub. Bahwa di antara sifat Allah, bahwa Allah selalu mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah berfirman, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah, berbuat dosa di waktu malam dan siang. Dan aku selalu mengampuni dosa-dosa kamu. Masya Allah. Akhal Islam. Makanya akhi, perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Karena Allah tegas mengatakan dalam hadis ini, bahwa manusia itu tidak lepas dari dosa. Manusia itu selalu banyak berbuat salah. Siapa di antara kita dalam 24 jam tidak pernah berbuat dosa? Ada? Hah? Tidak ada. Tapi kita bisa. Ada orang, Pak, 24 jam tidak berbuat ketaatan. Ada. Tapi untuk meninggalkan maksiat, banyak orang yang nggak bisa. Apalagi zaman sekarang, banyak zaman HP kayak gini, Mas. Yang namanya di HP ini, Allah, ngeri. Nggak lepas dari yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang lainnya. Belum lagi perempuan-perempuan di jalan-jalan yang tidak memakai aurat. Sulit sekali untuk kita menghindar dari apa? Dosa, saudaraku sekalian. Maka ya akhal Islam, saudaraku sekalian, karena Allah Maha Pengampun, kewajiban kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Rasulullah SAW sabda, ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah terus kalian kepada Allah. Dan mohonlah ampun terus kepada Allah. Karena aku saja, kata Rasulullah, dalam seharinya aku bertaubat dan minta ampun itu 100 kali, kata Rasulullah SAW. Iya. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, Allah Ta'ala la tanfa'uhu ta'atul muti'in wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Bahwa ketaatan itu tidak bermanfaat untuk Allah, dan maksiat itu tidak memberikan mudarat untuk Allah. Jadi Allah membutuhkan sholat kita, tidak. Allah membutuhkan puasa kita. Kenapa Allah menyuruh kita sholat? Untuk kita. Kenapa Allah menyuruh kita puasa? Untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, itu buat kamu. Dan jika kamu berbuat keburukan, juga buat kamu. Masya Allah. Berarti Allah tidak butuh kepada ketaatan kita, Pak, nggak butuh. Tapi
Ketika kita berbuat ketaatan, Allah memberikan pahala besar. Allah. Antum ketika tidak butuh sama orang, biasanya antum malas ngasih sama orang itu. Nggak butuh. Biasanya kita manusia Pak, ngasih ke orang itu kalau kita butuh sama dia, ya kan? Kalau ada orang yang kita nggak butuh sama dia, tapi kita ngasih sama dia, hebat. Ketika antum sedekah sama fakir miskin, dan antum nggak butuh sama fakir miskin, hebat. Itu menunjukkan antum dermawan. Allah tidak butuh kepada sholat kita, tapi ketika kita sholat dikasih pahala tidak? Dikasih pahala yang sangat besar berkali-kali lipat. Padahal Allah tidak butuh kepada sholat kita, enggak sama sekali. Itu menunjukkan Pak, betapa baiknya Allah kepada kita, betapa rahmatnya Allah kepada kita. Ketaatan yang sedikit dikasih oleh Allah pahala yang banyak. Maksiat yang besar tetap dikasih sama Allah dosanya 1. Itu pun kalau dia minta ampun kepada Allah, dihapus. Bagaimana Allah tidak sayang kepada hamba-hambanya, saudara? Maka akal Islam, saudaraku seiman, ketika kita mengimani Pak, ketika kita beriman bahwa Allah tidak butuh ketaatan kita, ingat, kita akan jauh dari perasaan ujub biiznillah. Sehebat apapun kita berbuat ketaatan, ingat loh, Allah tidak butuh sama ketaatan kita. Kita yang butuh kepada ketaatan itu. Maka pada waktu itu kita tidak boleh merasa cukup dengan yang ada, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, kamalu ghinahu subhanahu an ibadihi. Kekayaan Allah itu sempurna dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman, bahwa semua amalan hamba akan dicatat oleh Allah dan akan diberikan balasan sekecil apapun. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan mendapatkan apa? Balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Maka dari itu, pertama, jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi loh Pak, akibat amalan yang kecil, gara-gara itu kita masuk surga. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, ya, fi ghusnin yumituhu anit tariq." Atau kama qala. Ketika aku Isra dan Mi'raj, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Gara-gara dia menyingkirkan ranting dari jalan. Gara-gara itu dia masuk surga. Antum pernah dengar kisah seorang pelacur yang masuk surga? Gara-gara apa? Gara-gara ngasih minum anjing. Maka jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan sedikit pun, Pak. Mungkin uang 1.000 yang antum kasih ke fakir miskin, bisa jadi itu jadi sebab antum masuk surga. Ya. Sebaliknya,
Jangan menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Karena bisa jadi keburukan yang kita anggap remeh sebab kita masuk neraka. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Ada seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dia menganggap remeh. Gara-gara ucapan itu masuk ke neraka selama 70 musim. Allah. Ucapan. Kita anggap remeh satu ucapan, tapi itu dimurkai oleh Allah, Pak. Bisa jadi gara-gara itu kita masuk ke dalam api neraka. Hati-hati, akhi. Karena ingat, tidak akan terluput sedikit pun kebaikan dan tidak akan terluput sedikit pun keburukan. Maka banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang terbaik Allah. Nah, demikian saya kira cukup, kita buka tanya jawab ya. Bagaimana cara meminta kepada Allah yang terbaik dan mudah dikabulkan? Cara meminta kepada Allah yang terbaik yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana sunnah Rasulullah dalam berdoa? Pertama, upayakan kita berdoa di atas kesucian. Yang kedua, mencari waktu-waktu yang mustajab. Ini ketika hujan ini, Pak, ini waktu mustajab, Pak. Ya. Ketika sujud, waktu mustajab. Sebelum tasyahud akhir, waktu mustajab. Di sepertiga malam terakhir, waktu mustajab. Antara adzan dan iqamah, waktu mustajab. Yang ketiga, ya, memperhatikan adab-adab berdoa. Apa itu? Yang pertama, puji Allah dulu, Pak. Puji Allah dulu. Yang kedua, bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah dengan penuh harapan dan penuh tabarruk. Jangan sampai berdoa lisan berucap, pikiran melayang. Ya. Ini salah satu sebab yang menyebabkan doa kita nggak didengar. Apa itu? Hati kita lalai. Sebutkan dalam hadis demikian, bahwa Allah tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya lalai. Artinya kita berdoa, tapi pikiran kita kemana-mana, Pak. Maka ketika kita berdoa itu fokus gitu, Pak. Penuh tabarruk, penuh harapan. Kemudian yakin bahwa Allah mengijabah. Kemudian jangan tergesa-gesa minta diijabah. Karena antum kalau tergesa-gesa minta diijabah, itu tandanya antum tidak akan diijabah. Sebutkan dalam hadis, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Seseorang akan diijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa, tidak akan didengar oleh Allah. Makanya, Pak, Ibu, kalau kita berdoa, ijabahnya serahkan sama Allah kapannya. Jangan paksa Allah mengikuti keinginan kita. Banyak diantara kita kalau berdoa, mintanya Allah ngikutin keinginan kita.
Ya Allah, jangan pakai lame dong ya Allah. Kita katakan, ya akhi, nggak adab kamu sama Allah. Berdoa ya udah berdoa. Serahkan kapan Allah mengijabah doa, Allah yang paling tahu. Karena bisa jadi yang kita minta itu belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita. Serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan agar dikabulkan caranya gimana? Tinggalkan sebab-sebab yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Apa sebabnya? Tadi sudah kita sebutkan. Berdoa dalam keadaan hati kita lalai. Sebab yang kedua yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan apa? Tergesa-gesa minta dikabulin. Sebab yang ketiga, makanan yang haram. Ya. Nah, ini 3 perkara yang menyebabkan doa kita nggak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sesuai sunnah pasti dijabah, pasti. Ya. Bagaimana cara minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi? Tetapi orang yang kita zalimi ini sudah meninggal. Kalau memang orang yang sudah kita zalimi sudah meninggal, banyaklah berbuat baik buat orang itu. Dengan cara pertama, banyak-banyak mendoakan dia supaya Allah maafkan dia. Yang kedua, kalau bisa bersedekah buat dia. Niatkan sedekah buat apa? Buat dia. Mudah-mudahan ini bisa ya meringankan kezaliman antum pada dia. Biiznillah. Karena doa antum sampai enggak? Sampai. Kebaikan yang antum berikan sampai sama dia. Iya. Di masa lalu sebelum hijrah pernah melakukan kezaliman. Sekarang sudah berusaha bertaubat atas kezaliman. Apakah amalan kita akan bangkrut ya Ustaz? Kalau sudah taubat ya enggak. Cuman masalahnya kezalimannya berbentuk apa ini? Kalau kezalimannya dengan cara mengambil harta orang dengan tanpa hak, maka wajib dibalikin itu. Dulu saya pernah mencuri orang itu. Nggak cukup taubat aja, nggak cukup. Barangnya balikin mas. Karena itu hak dia. Ya. Nah ini, jadi kalau kezaliman itu berbentuk milik orang lain yang kita ambil, wajib dibalikan. Kalau kezaliman itu menyakiti badan orang dengan memukulnya, mungkin antum waktu mahasiswa dulu suka mengospek anak-anak baru. Anak-anak baru itu adik-adik antum tendangin, antum ludahin, antum pukulin, zolim ya Pak. Mungkin sekarang kita sudah lupa, tapi Allah tidak lupa. Gimana dong? Cari orang yang pernah antum pukul itu, minta maaf sama dia. Wajib minta maaf. Kalau enggak, kalau dia belum memaafkan, bahaya masalahnya Pak. Ya. Bagaimana hukumnya di sebuah masjid ada 2 witir? Witir salat tarawih dan witir salat malam. Emang ada di zaman Nabi kayak gitu? Zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dalam hadis Abu Dzar, dengerin Pak. Rasulullah SAW salat tarawih di malam 23 sampai sepertiga malam pertama. Di malam 25 Rasulullah salat tarawih sampai pertengahan malam. Lalu apa kata Abu Dzar? Wahai Rasulullah, malam masih ada, gimana kalau kita salat lagi? Kata Rasulullah, siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya salat semalam suntuk.
Di malam 27 Rasulullah sholat semalam suntuk sampai subuh, sampai sahur. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada Pak. Kayak di zaman sekarang 2 sesi. Masing-masing ada witirnya. Yang ada di Masjidil Haram, antum tahu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya. Itu jadi satu paket, Pak. Di awal malam mereka sholat 20 rakaat. Kemudian istirahat 1 jam, jam 1 bangun lagi. Mereka sampai jam 11, jam 1 bangun lagi. Niatnya jadi satu paket itu. Niatnya jadi satu apa? Paket. Dan itu kita sudah pernah kita tanyakan juga kepada para ulama di sana. Yang ada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, seperti ini baru-baru aja dilakukan. Itu baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya nggak ada. Dan itu pun diniatkan satu paket. Jadi pertama 20 rakaat dulu, istirahat, lanjut lagi. Akhirnya semuanya jadi 33 rakaat. Sementara kita bikin 2 sesi. Taraweh 11 rakaat pakai witir, malam kita katakan mana contohnya dari salafus saleh. Seperti ini malah memecah belah, Mas. Dan yang lucunya Pak, ya terutama orang-orang yang suka kalongan nih Pak, saya sholatnya nanti malam aja. Dia menyangka Lailatul Qadar itu baru malam nanti. Subhanallah. Namanya Lailatul Qadar itu mulainya kapan menurut antum? Lailatul Qadar itu bukan dimulai dari pertengahan malam, bukan. Dari terbenamnya matahari. Makanya Sa'id bin Musayyib berkata apa? Siapa yang sholat isya berjamaah, dia sudah dapat bagian dari Lailatul Qadar. Jadi jangan antum menganggap itu yang terawehan di awal malam tuh nggak dapat Lailatul Qadar tuh. Kita yang sholat di akhir malam yang dapat. Enak aja antum. Yang lebih bagus bagaimana? Di awal antum sholat, di akhir antum sholat. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang dilakukan di zaman sekarang ini di masjid-masjid, ada 2 ya paket A, paket B. Silakan pilih. Masing-masing ada witirnya. Saya katakan tidak ada contohnya dari salafus saleh. Silakan cari, ada nggak contohnya seperti itu dari zaman salafus saleh. Ini akhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hanya kemarin di Al-Barkah itu Pak, kalau kita di Al-Barkah tegas, salat tarawih berjamaah hanya di awal saja. Bagi mereka yang mau salat malam silakan masing-masing. Iya. Adapun di Al-Barkah kita tidak mengadakan 2 sesi, hanya 1 sesi saja. Tapi siapa yang mau sholat malam lagi silakan masing-masing aja. Kemarin yang itikaf di Al-Barkah pasti akan tahu itu. Jika kita sudah minta maaf tapi orangnya nggak mau memaafkan, gimana ya Ustaz? Kalau kita sudah berusaha minta maaf tapi dia tidak memaafkan, maka berusahalah berbuat baik terus sama dia. Berbuat baik dengan cara ngasih sesuatu, ngasih hadiah dan yang lainnya. Saya yakin sekeras apapun orang kalau dikasih kebaikan lama-lama luntur juga. Bismillah.
Apakah kezaliman di dalam sebuah hubungan kerjasama antara investor dan pelaksana, kemudian si pelaksana tidak memberikan laporan pekerjaan yang sudah sama-sama disepakati? Laporan tidak diberikan tanpa alasan yang jelas. Nah ini, kalau sudah ada kesepakatan, wajib ada laporan. Lalu si pelaksana tidak memberikan laporan, khianat. Tidak sesuai dengan apa? Kesepakatan di awal. Berbeda kalau di awal tidak ada kesepakatan. Yang penting ya terhadap pelaksana dan yang lainnya, yang penting ini ada keuntungan dan yang lainnya tidak harus terus-menerus. Maka yang seperti ini yang lebih baik, yang lebih aman adalah ada laporan supaya saling percaya antara investor dan pelaksana itu apa? Terjadi. Saudaraku sekalian, ya. Maka pada waktu itu, ya, si investor punya hak untuk minta laporannya mana. Punya hak dia. Kenapa? Karena investor itu hakikatnya pemilik. Investor itu hakikatnya apa? Pemilik. Ketika pelaksana tidak memberikan laporan, dia berhak untuk minta. Mana laporannya? Ya. Dan orang yang sebagai pelaksana wajib memberikan laporan kalau diminta dengan penuh amanah dan tanggung jawab tentunya. Ya. Mana yang afdol, haji sunnah atau uangnya wakaf? Ya jelas wakaf lah Pak. Kenapa? Karena haji sunnah pahalanya sementara buat kita udah. Tapi kalau wakaf pahalanya mengalir terus. Kita sudah meninggal terus aja ngalir. Jelas wakaf. Wakaf itu luar biasa Pak. Setelah kita meninggal dunia Pak, yang sangat kita butuhkan apa? Pahala. Dengan adanya kita wakaf, itu Masya Allah, ngalir terus. Ya, itu yang kita inginkan. Mana yang didahulukan, puasa Syawal atau bayar hutang? Bayar hutang puasa wajib tidak Pak? Puasa Syawal sunnah. Mana yang didahulukan, yang wajib apa yang sunnah? Coba dengarkan hadis tentang keutamaan puasa Syawal. Nabi bersabda apa? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia puasa setahun penuh. Coba perhatikan hadis ini. Siapa yang puasa Ramadan, tidak disebut puasa Ramadan kecuali kalau sudah sempurna. Kalau belum sempurna berarti belum puasa Ramadan. Sementara Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian 6 hari, sementara dia masih hutang puasa Ramadan, bagaimana akan sesuai dengan keutamaan puasa Syawal? Makanya pendapat yang paling kuat dalam hal ini, dan itu yang saya pilih, harus puasa Ramadan dulu, baru kemudian puasa Syawal. Kalau kita minta ampun atas dosa syirik, apakah dosa itu diampuni? Karena dosa syirik kan tidak diampuni. Dosa syirik tidak diampuni kalau kita mati dalam keadaan tidak taubat. Adapun kalau kita bertaubat, semua para sahabat tadinya musyrikin. Ya tidak? Umar dan para sahabat kebanyakan tadinya orang-orang musyrikin, kemudian masuk Islam dan bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Ya.
Bolehkah menumpuk dalam satu kuburan mertua dan menantunya? Pada asalnya tidak boleh. Kecuali kata para ulama boleh menumpuk dalam satu kuburan beberapa mayat kalau saking banyaknya mayat. Sehingga kalau satu persatu harus digali itu menyusahkan. Adapun kalau tidak ada keperluan tidak boleh menumpuk dalam satu kuburan dua mayat. Pada asalnya tidak boleh. Bolehkah kita berdoa saat sujud saja, setelah selesai sholat tidak berdoa lagi? Nggak apa-apa. Ya, karena kan berdoa itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Maka kalau antum berdoanya pas sujud saja silahkan. Karena itu pun termasuk waktu mustajab. Bolehkah mengucapkan kepada kerabat yang pergi ke luar negeri tanpa mahram dengan mengatakan fi amanillah? Boleh saja, cuman sambil diingetin, sambil dibilang kamu pergi tanpa mahram dosa loh. Bawakan hadisnya. Cuma mendoakan aja tanpa mengingkari, khawatirnya jadi setan bisu. Ya. Khawatirnya jadi setan bisu. Belakangan ini mendengar kajian online, tidak batal wudhu kalau menyentuh kotoran. Bagaimana Ustadz? Betul. Tidak boleh mengatakan sesuatu itu batal kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa menyentuh najis itu membatalkan wudu. Jadi kalau kita menyentuh najis, kewajiban kita hanya cuci aja, nggak perlu wudu lagi. Kecuali kalau megangnya sambil kentut, baru batal. Iya. Jadi ibu habis wudhu, anak ibu berak, ibu ya misalnya cebokin, akhirnya megang najis, batal sholatnya, wudhunya? Tidak. Cukup ibu mencuci aja, selesai. Apakah boleh sholat mencari malam Lailatul Qadar dengan cara lampu dimatikan? Wih, ini sufi nih kayaknya, Pak. Ya. Di zaman Umar bin Khattab aja, ya, yang pertama kali memberikan lampu di masjid itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bikin penerangan di masjid-masjid. Sampai akhirnya di zaman sekarang dengan lampu-lampunya. Kemudian sholat malamnya disuruh matiin lampu-lampu gelap-gelapan. Wah, ini ya apa maksudnya ini? Kalau dia punya keyakinan ini yang sesuai sunnah, kalau di zaman Nabi memang nggak ada lampu, gimana lagi? Ya. Adapun meyakini itu yang sunnah, mana dalilnya? Wasal sunnahnya gelap-gelapan. Mana dalilnya, Mas? Itu tidak sesuai dengan perbuatan di zaman Umar bin Khattab dan di zaman-zaman setelahnya, di mana masjid-masjid diberikan apa? Lampu. Demikian, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya.